moral atau kehidupan moral. Jadi kita sudah sering mendengar kaitan antara yang dipercaya oleh orang dan kepercayaan itu menghasilkan ungkapannya dalam ibadah, dalam doa, dan kemudian nampak dalam perbuatannya. Yang pertama bagian dogma, yang kedua bagian liturgi, dan yang ketiga bagian moral, atau dikatakan lex credendi, lex orandi, lex vivendi, atau juga ars credendi, ars celebrandi, dan ars vivendi. Begitu susunan katekismus Gereja Katolik yang dibuat oleh Vatikan juga tahun 92. Susunannya seperti itu. Bab 1 tentang iman yang dipercaya, bab 2 tentang perayaan iman, dan bab 3 atau buku 1 buku 23 tentang kehidupan iman atau menghayati atau bagian moral. Jadi ada perhatikan seseorang itu kalau di agama Katolik, agama Protestan, agama Islam, Hindu juga, atau tidak beragama, atau bahkan bukan kaitan dengan agama juga, berkaitan dengan posisi politik, atau lebih luas lagi tentang mindset. Yang saya akan ini amati mindset yang luar biasa itu dari Elon Musk, pemilik dari SpaceX dan Tesla dan industri maju sekali. Otaknya dia, mindsetnya itu tentu mempengaruhi juga apa yang dilakukan. Nah, ini berguna untuk memahami orang, berguna juga untuk toleransi, untuk kerukunan, untuk moderasi. Jadi ini saya pesan memperhatikan hubungan itu dialami setiap orang. Karena untuk kita sendiri, karena kita ini orang Katolik dengan iman yang seperti itu, bahkan calon imam dan katekis dengan isi iman percaya yang kita dalami di sini dan prakteknya dalam ekaristi setiap hari, dalam doa, itu tentu secara halus atau tanpa disadari mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi tingkah laku kita, mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi cara kita bergaul. Itu pendahuluannya, dan saya sekarang mau masuk tentang bagaimana gereja itu yang sekarang ini dipengaruhi oleh caranya menggereja secara baru dalam Konsili Vatikan kedua. Kita semua sekarang ini hidup dalam situasi gereja yang seperti sekarang ini. Tapi tentu a new way of being church in the modern world, ya, cara baru bergereja dalam dunia modern seperti digagas dalam Vatikan kedua, yang efeknya kemudian kita alami sekarang, itu sangat penting, sangat berpengaruh. Kita diberitahu, karena kita semua tidak mengalaminya, gereja sebelum Konsili Vatikan kedua itu kan disebut gereja piramid, gitu ya. Paus sebagai yang paling tinggi, lalu ada kardinal, ada uskup, ada imam, ada umat paling bawah. Ya, triumfalistis, mungkin pengaruh dari abad pertengahan, dari kekuasaan tahta dan altar dan semua. Lalu pakai bahasa Latin lagi. Jadi ketika para misionaris datang ke sini kan sebelum tahun 20 dan seterusnya, itu
itu kan bahasa Latin misalnya, belum bisa dengan bahasa lain karena memang tidak boleh. Itu seperti itu. Lalu menghadap ke tembok, kita semua tidak tahu hanya yang kita tahu. Gereja seperti itu dan dunia sudah berkembang cukup maju walaupun belum terlalu maju kalau kita bandingkan dengan sekarang. Bayangkan tahun 65 baru ada televisi hitam putih saja dan teknologi komunikasi masih sedikit, ya, belum ada internet, belum ada gadget. Tapi Vatikan II sudah merasa ini adalah intermediatika, di antara hal yang ajaib, kemajuan. Ya. Lalu dibahas di situ gereja di dalam dunia modern. Paus Yohanes 23 dipilih menjadi paus sudah tua, mungkin 80 tahun mungkin umurnya ya. Dan para kardinal bilang kita pilih yang paling tua supaya tidak bisa buat apa-apa. Tapi kalau tidak salah, ini saya berdasarkan memori saja ya. Mungkin tahun 59, tanggal 25 Januari, dalam pesta pertopannya Santo Paulus di gereja San Paolo Fuori Muro di Roma, Santo Paulus luar tembok. Paus tiba-tiba mengatakan, tidak ada hujan, tidak ada angin. Para kardinal yang mendengar kaget, yang mengatakan saya mau mengundang konsili. Ya, itu bisa dibaca di sejarah-sejarah. Lalu berkumpul katanya kira-kira 2.500 posko seluruh dunia dan benar-benar seluruh dunia. Hanya peristiwa itulah benar-benar ada pertemuan para pemimpin di seluruh dunia dari semua benua. PBB pun mungkin tidak akan mampu membahas itu, tapi Vatikan bisa membuatnya. Dan supaya semua uskup dari dalam tanah misi juga bisa ikut, Indonesia dibentuk hierarkinya tahun 61. Tahun 61 itu dibentuk hierarki Indonesia supaya vikariat apostolik, termasuk Manado masih vikariat apostolik Perubahan juga, itu menjadi keuskupan. Dan uskupnya adalah kepala gereja penuh, melanjutkan para rasul, sama derajatnya dengan semua keuskupan lain dan bisa ikut konsili Vatikan kedua. Makanya hierarki Indonesia dibuat oleh Yohanes 23. Dan begitu tahun 62, 11 Oktober Vatikan kedua dibuka. Itu sudah bisa pelajari kemudian efeknya mempengaruhi warna gereja. Boleh bisa dalam bahasa masing-masing, tidak perlu bahasa Latin. Pastor menghadap ke umat. Gereja adalah umat Allah, lingkaran dan seterusnya. Baik, dengan penualan itu saya masuk bagian yang ketiga tentang satu peristiwa yang mungkin Anda tidak perhatikan, tapi ini penting. Ini saya sudah tulis dalam laptop saya, ini ada 88 halaman ini. Saya memperhatikan semua nanti sampai sore. Jadi intinya begini ya, saya mau minta Anda memperhatikan apa yang terjadi tahun 2011 sampai 2013. Tahun 2011 itu Bapak Paus Benedictus ke-16 ya, 2011 itu mencanangkan tahun iman ya, dengan motu proprio Porta Fidei. Porta Fidei itulah motu proprio dokumen Vatikan atas dorongan Paus sendiri menulisnya, bukan ensikliknya. Dicanangkan tahun iman tahun 2011. Sementara itu Paus juga menulis tentang iman, yaitu Lumen Fidei. Paus Benedictus menulis, Paus Franciscus
Spesialty Baptisumus, Spesialty Pengharapan, dan Lumen Fidei, hidup teologa atau apa namanya, keutamaan teologa, iman, harap, dan kasih. Nah, ini ya yang saya mau bahas di sini. Saya akan baca bagian itu sebagai literatur. Antara tahun 2011 dan 2013 terjadi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Gereja Katolik yang patut kita perhatikan. Peristiwa-peristiwa itu menjadi berita dunia dan banyak tulisan memberikan laporan tentang makna dan pentingnya peristiwa tersebut. Pertama, pada tanggal 11 Oktober 2012 dirayakan peringatan 50 tahun pembukaan Konsili Vatikan II yang waktu itu dilaksanakan tanggal 11 Oktober 1962. Peringatan itu telah memicu banyak tulisan yang menjelaskan atau mempertanyakan hasil-hasil Konsili Vatikan II, bahkan relevansinya bagi Gereja Katolik sekarang. Pada tahun 2012 itu, Paus Benedictus mencanangkan tahun iman dengan menerbitkan dokumen Motu Proprio Porta Fidei. Ini diterjemahkan pintu iman atau pintu kepada iman, ya, tergantung genetibus atau ablativus, ya, Porta Fidei, pintu kepada iman. Tertanggal 11 Oktober 2011. Di antara waktu 11 Oktober 2011 dan 12 itulah dilaksanakan tahun iman untuk mengenangkan peristiwa diselenggarakannya Konsili Vatikan II yang menjadi tonggak sejarah dan pedoman arah perkembangan Gereja Katolik dalam dunia modern. Sampai terjemahan bahasa Indonesia oleh Ribeiro diberi judul itu, tonggak sejarah pedoman arah. Tapi tidak dikritik di dokumen Vatikan, jadi tidak boleh ditafsir, tidak boleh diberi nama. Artinya yang kita punya adalah dokumen Konsili Vatikan II, buku itu. Tapi ada pernah edisi tonggak sejarah pedoman arah, ya, oleh Ribeiro. Itu tidak boleh begitu, saya dengar diskusi. Jangan diberi nama, biarlah asli saja. Ya. Dan itu benar-benar memang merupakan ya tonggak sejarah di dalam dunia modern. Selain dengan tahun iman, tiba-tiba secara mengejutkan Paus Benedictus ke-16 mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 11 Februari 2013. Mungkin di antara kamu masih kecil-kecil ya. Ini berapa tahun lalu ini? Ya, 11 tahun lalu, kamu masih SD, SMP. Dengan menyatakan bahwa sejak tanggal 28 Februari 2013 tata suci kosong sede vacante dan para kardinal supaya mengatur untuk mengadakan konklaf guna memilih paus baru. Seluruh dunia terkejut dengan pengumuman itu karena sudah lama, sudah selama beberapa abad belum pernah ada paus yang mengundurkan diri. Paus Yohanes Paulus kedua walaupun sudah usia lanjut dan sakit-sakit, namun Bapa Suci tetap menjadi paus sampai akhir hayatnya. Memang dalam sejarah para paus pada abad-abad permulaan gereja dan abad pertengahan ada beberapa paus yang mengundurkan diri. Tetapi sudah sejak 600 tahun terakhir belum pernah ada yang mengundurkan diri selain Paus Benedictus ke-16 ini. Keputusannya berani karena dia seorang teolog yang besar, seorang yang mendalam dalam teologi dan spiritual, sehingga peristiwa itu menjadi berita besar dunia. Ada diskusi tentang status Paus Benedictus 16, apakah disebut Paus pensiun, Paus emeritus, dan akan tinggal di mana. Ada yang berspekulasi mantan Paus itu akan kembali ke Jerman, tinggal di sebuah biara,
Ternyata Paus Benedictus ke-16 tetap tinggal di dalam biara Mater Ecclesiae di dalam Kompleks Vatikan sampai meninggalnya dalam usia 95 tahun pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, malam tahun baru, ya, hari terakhir dari tahun itu Bapa di surga memanggil Paus Benedictus 30 Desember 2022. Kalau saya tidak catat, kamu tidak ingat ya, lupa. Jadi penting ya. Saya perhatikan sejarah karena saya berminat di sini. Konklave tahun 2013 memilih paus baru Kardinal Jose Maria Bergoglio, SY, Uskup Agung Buenos Aires, Argentina. Pada tanggal berapa? Ya, kalau saya tanya Pastor Amri, Pastor Kentato, mereka tidak tahu. Apakah tahu? Coba buktikan ke orang. Iya, tentu tidak bisa tahu kan, tidak membutuhkannya atau menyebut. Ya, itu Kardinal Bergoglio atau Paus Fransiskus kapan dipilih? Ya, tanggal 14 Maret 2013. Ya, 14 Maret Habemus Papa. Yang mengambil nama Fransiskus. Pemilihan nama tersebut juga menimbulkan berbagai anggapan karena belum pernah nama Fransiskus dipakai sebagai nama paus. Saya dulu juga sudah pernah berpikir-pikir begitu bahwa Fransiskus ini namanya sangat besar, menjadi pelindung Eropa, orang suci yang paling terkenal, peninggalannya tarekat banyak sekali, Fransiskanes, mungkin ada 700 tarekat pelindung di bawah Fransiskus. Tapi tidak ada paus yang memakai nama itu. Nah, Bergoglio dia pakai dan dia Yesuit. Dan dengan pemilihan nama itu ternyata paus baru ini mempunyai maksud supaya Gereja Katolik melakukan pembaharuan rohani, pertobatan pastoral, dan menampilkan wajah gereja yang simpati. Paus tampil sebagai paus baru yang rendah hati, minta didoakan oleh umat sebelum memberkati umat yang berkumpul di lapangan Santo Petrus. Paus pergi ke penginapan waktu masih sebagai kardinal dan mengikuti konklave dan membayar sewa kamar. Ini adalah lelucon yang menjaga hotel, cari-cari nama Bergoglio tidak ada lagi. Lalu dia bilang, oh ya lupa, nama lu Fransiskus. Karena sudah jadi paus, tapi dia pergi ini memang banyak berita sangat bagus dan itu tidak biasa. Paus lain kan langsung besar ya. Paus kedua, Paus Agung itu, Benedictus, pokoknya mengikuti tradisi yang paus besar. Sehingga ketika paus ini tampil begitu, orang terheran-heran tapi juga kagum. Pada hari Kamis Putih dalam upacara pembasuhan kaki, biasanya paus membasuh kaki para kardinal yang sudah tua. Jadi Paus Fransiskus pergi ke penjara Regina Coeli di kota Roma dan membasuh kaki para narapidana, anak-anak muda yang bertato dan yang terdiri dari pria dan wanita. Paus membasuh kaki mereka dan mencium kaki mereka. Tindakan Paus Fransiskus itu sangat mengejutkan dunia dan terasa tidak biasa dilakukan oleh para paus sebelumnya. Paus Fransiskus mengunjungi pulau Lampedusa, sebuah pulau yang termasuk wilayah negara Italia yang paling ujung selatan yang dekat dengan benua Afrika. Banyak pengungsi kapal berusaha menuju pulau itu dan sudah tenggelam di laut. Paus mempersembahkan misa dengan altar yang dibuat dari kayu-kayu bekas kapal yang tenggelam itu dan perahu yang telah hancur dan para penumpang yang sudah meninggal di laut. Paus mendoakan para arwah mereka dan menyerukan kepada dunia supaya ramah terhadap para pengungsi.
pada tahun 2012 dan 2013 itu telah terjadi peristiwa-peristiwa sangat penting dalam gereja Katolik yang tidak boleh dilupakan begitu saja. Kita perlu mempelajari peristiwa itu, bagaimana penyelenggaraan Tuhan dalam membimbing gerejanya. Ya, semoga saudara ini bisa, semoga catatan saudara atas peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di dalam panggung sejarah gereja Katolik dunia ini bermanfaat bagi para pembaca. Oh, ini sedang mendapatkan buku jadi bagi para pembaca dan mendapatkan kebijaksanaan untuk nanti saya ulang lagi di Roma ya. Oke, itu. Dan yang paling terakhir saya mau bacakan sambutan Paus Benedictus dalam peringatan 50 tahun Konsil Vatikan kedua. Ini bagian terakhir. Ini kita dengar langsung dari warisan ya, kata-kata Paus Benedictus ke-16 dalam khotbahnya di lapangan Santo Petrus tanggal 11 Oktober 2012. Mungkin dalam hati dia tahu habis ini saya mau mengundurkan diri. Ya, ini yang terkasih para uskup dan umat sekalian. Hari ini peringatan 50 tahun pembukaan Konsili Vatikan kedua. Kita mengawali tahun iman dengan sukacita yang besar. Dengan gembira saya menyapa Anda semua, khususnya yang perlu diperhatikan ya, Yang Mulia Bartolomeus I, Patriark Konstantinopel, Yang Terhormat Rowan Williams, Uskup Agung Canterbury. Selamat khusus saya tujukan kepada para patriark dan uskup agung dari gereja-gereja Katolik Timur. Nah, itu Pastor Anton kira lebih tahu menjelaskan gereja-gereja Timur yang masuk dalam kuasa Paus. Dan para uskup ketua konferensi wali gereja, termasuk ketua KBI. Untuk membangkitkan kembali semangat Konsili Vatikan kedua dengan mengalami rahmat yang sama bagi kita semua, saya menyambut dengan penuh syukur dan perasaan yang istimewa Anda semua dalam perayaan ini yang ditandai dengan beberapa simbol-simbol istimewa, antara lain, jadi diulangi lagi peristiwa yang terjadi 50 tahun yang lalu, di mana pausnya itu sebagai Ratzinger umur 30 tahun kira-kira sebagai teolog besar bersama Karl Rahner, Ongar, Skilvix, John Patnemuri, Louis Janssens, Bernard Häring, siapa lagi ya? Kita semua bisa tambahkan yang bagian teolog-teolog dan Hans Kurt von Balthasar, ya. Jan van Basten dari Indonesia, dan juga waktu itu sebagai Keritus dari Peru, dia betul. Jan van Basten ikut menjelaskan bagaimana prosesnya. Jadi para uskup itu yang tentu bukan pandai-pandai dikumpulkan dan mendengar penjelasannya tentang kitab suci, tentang eklesiologi, tentang kristologi dari Karl Rahner, dari Hans Blum juga, ya, dari Ratzinger, dari Ongar, Skilvix, semua tadi. Lalu dibuka wawasan, kan? Karena nanti mereka yang akan sidang di Vatikan, bukan teolognya itu. Saya sudah mengajar kamu tentang magisterium dan para teolog. Ya. Teolog itu bukan magisterium. Jadi punya kuasa mengajar adalah para uskupnya, tapi kan dia perlu wawasan dari para teolog itu sehingga dihasilkanlah itu dokumen-dokumen ya, yang bunyinya seperti itu. Ya. Perlu dipelajari, ya, perlu dibaca, harus dibaca, harus membacanya itu para mahasiswa di sini tentang Konsili Vatikan kedua, dipelajari semua dokumennya itu tentang konstitusi dogmatis, konstitusi pastoral, dekret, ya, pernyataan,
deklarasi dan sebagainya. Lalu kembali lagi ke kata-kata. Nah, ini simbol-simbolnya. Pertama, perarakan masuk untuk mengenangkan kembali barisan para Bapak Konsili Vatikan II ketika mereka memasuki Basilika Santo Petrus. Perarakan masuk. Kedua, pendataan kembali kitab suci yang sama yang dipergunakan pada saat pembukaan konsili itu. Pada kitab sucinya masih tetap ada. Lalu penyerahan 7 pesan akhir dari konsili. Simbolisasi tanda-tanda itu membantu kita bukan hanya untuk mengingat kembali konsili itu, melainkan membuat kita mampu untuk melampaui kenangan itu. Dengannya kita dibantu untuk masuk lebih lagi ke dalam gerakan spiritual yang telah menyemangati konsili Vatikan II itu dan membuatnya menjadi semangat kita sendiri dan terus mengembangkannya sesuai dengan maksud pembaharuan konsili yang sesungguhnya. Makna sesungguhnya itu ialah agar kita semua tetap setia kepada Kristus, kepada iman para rasul yang digerakkan oleh kerinduan untuk mengkomunikasikan Kristus kepada siapa saja sepanjang perjalanan siaran gereja sepanjang sejarah. Saya kira sampai di sini saja karena panjang, ada 88 halaman ini termasuk pembaruan dari Paus Franciscus. Saya senang mengumpulkannya karena memang ini pada waktu itu pada tahun perayaan itu muncul banyak sekali di Tablet atau Observatori Romano, ada di internet sampai sekarang juga tidak bisa dicari. Dan para teolognya memberikan refleksi tentang maknanya, tentang penaksirannya, ada penaksiran diskontinuitas, penaksiran kontinuitas dan seterusnya. Oke, baik, begitu ya. Saya memberikan beberapa hal yang saya siapkan itu. Semoga-moga menyenangkan. Terima kasih banyak. Dan mungkin dua dari Konsili Vatikan II itu lalu kita menjadi gereja Indonesia yang sekarang ini begini. Dan akibatnya juga sebenarnya kita berkembang. Dan juga mungkin pengaruhnya juga saya bisa pergi ke Roma lagi untuk ke sana. Ya saya pergi ke Roma ya, saya bilang ya saya bukan pulang ke Purworejo yang maksud saya semula begitu. Jadi sebenarnya ada keputusan atau tidak tahun depan saya sudah pensiun dari dosen daftar tinggi ya sudah pensiun sudah 35 tahun mengajar. Dan saya mau pulang ke Jawa Tengah. Kalau sudah pensiun kan katanya boleh memilih tempat tinggal. Dulu saya pikir mau di Paltiga situ atau balik-balik lah. Ternyata ya harus pindah ke Roma dan banyak sekali orang Indonesia sudah ke seluruh dunia. SPD itu ada 500 lebih. MSc ya. Kemarin saya telepon sama Victor di Kuba. Victor Agung punya di Kuba itu MSc ada Victor, ada Billy Diwantoro dan Agus Yokin sudah sampai sana. Agus Yokin sampai Havana jam 9 pagi kemarin. Dan Havana Guantanamo itu atau apa namanya? San Domingo atau Guantanamo itu 16 jam perjalanan 1000 kilo seperti Jakarta Surabaya. Iya. Ada Deki Ogi lagi kan ke Kuba juga. Jadi ada 4 orang di sini. Iya, dan saya sudah lihat juga sama Benny Resina akan bertemu di lapangan terbang Fiumicino, Roma. Jadi ya terima kasih kepada Tuhan dan